tapi wajah beliau subhanahu terang benderang. Itu dia, luar biasa. Nah, dia bersinar, kan itu ketulusan hati beliau. Banyaknya faham mengajar, ribuan santri yang diajar, ribuan pula yang sudah menjadi ulama muda, ribuan pula yang sudah pergi kemana-mana berdakwah. Itu hasil dari pengajaran yang beliau sampaikan. Ya, cocoklah wajah beliau itu bersinar. Coba perhatikan kemana-mana. Setiap kali saya ketemu para kiai, soal ke pondok, yang saya pandang dulu wajah beliau. Subhanallah. Beliau santai aja, santai. Apakah tidak mau bergurau? Bergurau. Apakah tidak mau ketawa? Ketawa. Sekali-sekali terbahak. Mengapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat sekali-sekali terbahak-bahak juga. Ada para sahabat yang sekali-sekali juga bergurau, beliau tertawa sampai kelihatan wajah mulut beliau terbuka, gigi atas gigi bawah kelihatan. Seperti tertawa terbahak-bahak. Boleh. Anta kasyamsi fil diya. Poin kita ialah abdiya, ada wajah syibeh di sana. Kalau ada wajah syibeh, ya kata beliau namanya adalah al-mufassal. Dan bukan keterwakilan ini ya, gambaran dari sekian banyak itu yang namanya tasbih, contohnya seperti itu. Nanti ada al-baligh, at-tashbih al-baligh. Apa itu? Lihat itu, ma huzifat minhul adatu wal wajah. Kalau dalam redaksi tashbih, tak ada itu, ada tashbih. Dan tidak ada pula wajah syibeh. Apa itu? Yang ada kalau begitu hanya al-musyabbah dan al-musyabbah bih. Oh, itu kata beliau namanya ringkas. Betul ya, iya ringkas. Hanya dua komponen ada di sana, al-musyabbah dan al-musyabbah bih. Kalau begitu nilainya bagaimana? Rendah paling sudah. Justru yang ringkas seperti ini yang kualitasnya paling atas, derajatnya paling atas. Namanya juga at-tashbih al-baligh. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Begitu saudara. Begitu. Jadi orang-orang Madinah mengeluh-elukan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menunggu di pinggir jalan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang paling belakangan. Satu onta berdua dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa belakangan? Ini contoh saudara. Jadi anak buah dulu silakan berangkat. Adakah yang tersisa? Kontrol. Tidak ada. Baru berangkat. Jangan bosnya duluan. Anak buah ditinggal di belakang. Kocar kacir. Itu Nabi. Belakangan berangkat. Yang kedua, mengapa agak lambat sampai? Saya tidak tahu ya berapa bulan itu baru nyampe. Karena kan onta itu pelan sekali. Kan gitu, pelan sekali. Kalau jarak sebelum ada jalan tol Makkah Madinah itu 495 km. Kan gitu. Ya, anggaplah seperti itu saudara. Supaya gampang, ya 500 kilo. Gitu loh. Berapa lama perjalanan baru nyampe? Ditambah lagi, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belakangan berangkat. Ditambah lagi. Atas usul dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, kita ini harus tetap waspada. Orang Jawa bilang, eling lan waspodo. Tetap waspada. Apa? Di belakang kita ini tidak mustahil
anak-anak muda Quraisy masih banyak yang berambisi mengejar kita. Walaupun kita udah berangkat semua, kita ini di belakang ini tidak mustahil ada. Dia pakai kuda, dia pacu kudanya. Jadi bagaimana? Kata Rasulullah, lebih baik kita mengarah ke tepi pantai. Pantai apa? Pantai Laut Merah. Jadi menelusuri pantai Laut Merah, kan begitu, dari tengah belok kanan dulu, kemudian menelusuri Laut Merah sampai kira-kira berbatasan dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, dia menengok kiri. Lalu Rasulullah sampai. Jadi agak lama sedikit. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Itu mereka mengalu-alukan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin kita ialah begitu singkat dan kalimatnya. Hanya ada al-musyabbah dan al-musyabbah. Kata guru kita itu adalah yang paling hebat di antara sekian banyak bentuk tasbih atau aksam tasbih. Itulah dia yang paling hebat peringkatnya. Namanya pun at-tasbih al-bali'. Jadi ada tasbih tidak tersurat, tapi di otak kita, di batin kita kan ada. Wajah syibeh tidak tersurat, dia tersirat, tapi kan di otak kita, di benak kita ada. Itu dia. Itu adalah at-tasbih al-bali'. Saya ingin mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini karena Ustaz Wahyuddin sudah bergabung dengan kita dan beliau akan melanjutkan. Apa itu? At-tasbih at-tamthil. Ini nama saja, saudara. Dan ini adalah saya sampaikan gambar, ketergambaran, bukan keterwakilan. Dari sekian banyak cabang tasbih, ada 3 yang saya kirimkan kepada saudara. Namanya Al-Mufassal, Al-Balil, dan ada At-Tashbih At-Tamthil. Saudara, At-Tashbih At-Tamthil itu summiya At-Tashbih Tamthilan idza kana wajhu الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد. Kita saudara sudah mulai muncul keindahannya. Inilah yang membuat orang Quraisy pada waktu itu kagum. Muncul pula ini at-tashbih at-tamthili. Begitu, melebihi dari yang punya kami. Kalau punya kami ada wajah syibehnya. Kadang-kadang tidak ada wajah syibehnya. Kalau yang ini wajah syibehnya tidak ada, tapi kita mukhatab sendiri yang melolanya. Karena wajah syibehnya itu terdiri dari gambaran yang berproses. Yang melolanya adalah mukhatab. Nanti di ujung dia simpulkan sendiri. Oh, ternyata ada wajah syibehnya. Kita yang tidak mampu melolanya. Apa itu? Namanya at-tashbih at-tamthili. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamara qaddarnahu manasila hatta عاد كالعرجون القديم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون. Begitu. Saudara sekalian, itu salah satu contoh. Kan begitu. Wal qamara, dan
bulan purnama itu qaddarnahu, telah kami tetapkan akan dia al-qamar, manasila, tahapan-tahapannya, step by step, tahapan-tahapan, hatta sehingga ada kembali itu al-qamar kal urjunil qadim, bagaikan tandan pisang yang melengkung. Subhanallah, tabarakallah, masya Allah. Gimana ini? Itu saudara, tashbih at-tamtsili seperti itu. Dan ini untuk pembelajaran untuk kita semua. Jangan merasa hebat, jangan merasa angkuh. Nanti suatu saat kita semua bagaikan tandan pisang yang melengkung. Apa maknanya? Sudahlah, saudara, kalau nanti sudah ada tatap muka, sudah ada perintah dari Pak Rektor untuk kuliah tatap muka, saudara datang ke Banjarmasin, sekali-sekali pergi ke pasar Pal 7, pasar Ahad, Pal 7. Tuh, luar biasa, banyaknya orang berjualan pisang. Dia bawa pakai pick up dari mana-mana, mobil pick up, gitu. Diturunkanlah pisang itu dari pick up. Poin kita ialah perhatikan itu pisang yang masih lengket dengan tandannya. Tandan pisang luar biasa, pisang menurun. Itu panjang segini. Sisir pertama diambil, kedua diambil, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ujung habis. Yang ketiga tertinggal apa? Yang tertinggal ialah tandan pisang. Anda perhatikan, luar biasa. Gemuk. Yang di atas itu tidak mampu kita pegang begini. Gemuk, besar, pisang menurun. Luar biasa. Warnanya apa? Hijau. Tegak lurus. Ya kan? Tegak lurus. Tapi oleh penjualnya, tandan pisang itu dilempar ke tempat, ke bak sampah. Besok tengok lagi, apa terjadi? Warna hijau sudah berubah sedikit ke kuning-kuningan. Hati-hati, saudara. Ini Al-Quran yang mengatakan, surah Yasin. Besoknya lagi tengok sana. Ternyata warnanya sudah berubah menjadi kecoklat-coklatan. Dan bodinya makin bukan keriput saja. Hitam, kurus, keriput, melengkung. Kalau arjunil qadim, kalian nanti bagaikan tandan pisang yang melengkung. Mau apa? Gitu, saudara. Jadi inilah dahsyatnya tasbih. Kalau diceramahkan nanti kita ini ya lama-lama kan tua, kekuatan mulai berkurang. Itu mungkin banyak yang tidak perhatikan. Tapi kalau saudara jelaskan dengan at-tasbih seperti yang disampaikan Al-Quranul Karim di dalam surah Yasin,
wal qamar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Oke, saudara. Karena waktu tidak saya tuntaskan, tapi jelas di sana ada musyabbah, kan begitu, al-qamar, ada al-musyabbah bih, kan begitu, itu al-urjunil qadim, ada adat tashbih seperti itu, kaf, kan begitu. Nah, wajah syibehnya mana? Nah, ini dia. Nah, itu yang poin kita adalah wajah syibeh tidak tampak. Itu loh. Namanya at-tashbih at-tamtsili. Tapi waktunya tidak memungkinkan saya jelaskan. Tapi sedikit saja. Saya katakan wajah syibehnya adalah tidak tersirat. Dia berproses step by step. Apa itu? Ya, bulan purnama itu bulan 14. Nanti besok lihat bulan ke-15 berkurang. Semakin redup. Akhirnya sampai kepada penghujung bulan redup, tidak kelihatan lagi. Kalau begitu, apa itu wajah syibehnya? Sama-sama lenyap. Bungkuk, mati. Saya kira begitu. Sampai di sini dari saya. Nanti Guru Wahyuddin akan lanjutkannya. Tentu ada materi baru. Wa aqulu lakum syukran jazilan ala husni ihtimamikum, wa marratan thaniyatan aqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban بقدومكم في هذه المحاضرة المباركة إن شاء الله. وعليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun muliakan, atau yang kita muliakan bersama, guru kita, malim kita, Profesor Dr. Ahmad Fahmi Arif MA. Tentu kita sangat berterima kasih karena beliau telah mengajarkan kepada kita tentang tasbih tadi ya, tentang tasbih. Oleh beliau ulun diberi judul isti'arah. Sejujurnya ulun hendak membuat PowerPoint tadi malam. Sudah sudah ada 3-4 lembar. Tapi ulun terkendala dalam hal mengcopy ayat-ayat Al-Quran. Untuk dipindahkan ke PowerPoint. Nampaknya ketika di copy di edit itu malah berhamburan. Karena jelas dari mana ya, dari kanan, dari kiri ada jelas berhamburan. Jadi akhirnya ulun kada melanjutkan. Baik. Jadi belajar balaghah sama dengan belajar qawaid, seperti belajar saraf, belajar nahwu dan lain-lain. Apa persamaannya? Persamaannya itu dia bagaikan silsilah, seperti mata rantai. Jadi bagaimana rantai sepeda atau rantai sepeda motor, kalau dia putus dia tidak bisa jalan. Sama juga dengan belajar qawaid, termasuk di dalamnya adalah balaghah ini. Sama dengan isti'arah. Jadi kalau mau belajar isti'arah harus memahami dulu apa itu tasbih. Karena ini sangat erat kaitannya. Munculnya istilah, jadi isti'arah ini ada 3 pembagiannya. Ada namanya isti'arah at-tasrihiyah. Apa itu isti'arah at-tasrihiyah? Itu isti'arah yang musyabbabih saja yang disebutkan. Terus apa al-isti'arah al-makniyah? Itu adalah
musyabbah saja yang disebutkan. Makanya kita menyebutkan bahwa belajar istiarah ini harus didahului dengan tasbih. Dan alhamdulillah Bapak Prof, muallim kita tadi menjelaskan secara rinci apa itu tasbih, apa rukun-rukunnya, lengkap dengan contoh-contoh dari ayat Al-Quran, dan beliau analisis dengan panjang lebar dan mendalam. Itu sangat luar biasa tadi. Saya dengar ya. Hari ini ya, sebelum saya lanjut lebih jauh ya, mungkin hari ini kita maksimal jam 9 karena ini hari ini giliran ulun untuk divaksin ya. Nanti setelah ini saya langsung ke rektorat mengambil nomor antrian untuk divaksin. Tadi pagi juga agak lambat gabung karena harus mengajar. Mungkin di sini ada juga yang struktur atau guru di UPD, dosen di UPD. Tadi ini kita ujian lisan dulu satu mat ya. Nah, setelah kita lanjut. Baik, apa itu istiarah? Istiarah itu bentuk masdar dari kata ista'ara yasta'iru. Istiarah. Yang kira-kira kalau kita terjemahkan itu artinya meminjam. Istiarah yasta'iru, istiarah artinya meminjam. Meminjam berarti ada sesuatu yang dipinjam. Apa yang dipinjam? Yang dipinjam itu adalah kata. Kata yang dipinjam itu digunakan untuk mengungkapkan sesuatu. Kata yang dipinjam untuk mengungkapkan sesuatu. Seperti kata az-zulumat. Kata az-zulumat itu sebenarnya arti aslinya itu artinya kegelapan. Dan juga kata nur. Kata nur itu makna asalnya atau makna konotatifnya ya. Jadi makna ada dua, ada makna konotatif, ada makna denotatif. Jadi makna konotatif atau makna aslinya itu an-nur itu artinya cahaya. Tapi ketika dikaji dalam ilmu balaghah, maka kata az-zulumat itu khususnya di dalam surat Ibrahim ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz-dzulumat ilan nur biizni rabbihim. Jadi kata az-zulumat di sini bukan berarti kegelapan, tetapi asyirk bermakna asyirk. Jadi asyirk inilah sebagai makna kiasan. Jadi kata az-zulumat ini dipinjam untuk mengungkapkan makna syirik. Kemudian kata an-nur ini yang makna dasarnya atau makna konotatifnya itu adalah cahaya, dipinjam untuk mengungkapkan kata iman. Jadi kalau diterjemahkan itu kitabun anzalna ilaika. Jadi Al-Quran itu kami turunkan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu khurijan nasa, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan. Kegelapan di sini asyirik, karena pada zaman jahiliyah orang penuh dengan kesyirikan, menyembah berhala, itu kan syirik. Lalu Al-Quran ini datang membimbing umat manusia itu khurijan nas, untuk mengeluarkan manusia dari syirik ini menuju kepada apa? Ilan nur. Nur ini adalah apa? Iman atau Islam. Nah, itulah sehingga dikatakan bahwa istiarah itu adalah meminjam suatu kata untuk mengungkapkan makna, dan makna itu bukan makna hakiki, tapi makna kiasan atau makna kiasan. Ya, makna kiasan. Dan antara makna atau makna konotatif dan denotatif, makna asli dengan makna kiasan ini ada hubungan. Hubungan apa? Hubungan musyabahah. Kesesuaian. Ada hubungan kesesuaian. Nanti setelah ini kita belajar tentang majas. Majas mursal dan lain-lain, pembagian majas itu ada juga kaitannya mirip dengan kajian ini. Cuma bedanya itu hubungan antara kata kalau dalam majas itu ghairu musyabahah. Tidak sama. Kalau ini hubungannya apa? Musyabahah. Ada kesamaan antara makna dasar atau makna asli dengan makna kiasan. Tadi ulun menggambarkan dari awal bahwa begini, kita tidak bisa mempelajari istiarah secara mendalam tanpa mengetahui tasbih. Mengapa? Karena tasbih istiarah ini sebenarnya adalah bagian dari tasbih. Tadi Prof kita
kita Fahmi Arif, Dr. Fahmi Arif telah menjelaskan ada namanya tasbih balik. Apa itu tasbih balik? Ada tasbihnya, kemudian wajib syabahnya, karena disebutkan lagi di dalam kalimat anta kamarun, anta asal. Tidak ada lagi ada tasbihnya, kemudian tidak ada lagi aujah tasbihnya. Kalau dalam istiarah itu tidak disebutkan lagi tidak disebutkan musyabah dan musyabbabihnya, tapi langsung menyebutkan musyabbabih yang melahirkan istilah namanya istiarah at-tasrihiyah. Kita beri contoh ayat yang kita sudah sebutkan tadi. Sebenarnya asal kata dari zulumat tadi itu apa? Asyirku kadzulumati fil idlal wal imanu kanuri fil hidayati. Itu asalnya sebenarnya. Sehingga tidak disebutkan lagi ada tasbihnya, tidak disebutkan aujah tasbihnya, tidak disebutkan juga musyabahannya, langsung minaz zulumati ilan nur. Keduanya disebutkan. Sehingga kalau dianalisis ayat tersebut termasuk ke dalam kategori dalam kategori isti'arah at-tasrihiyah atau isti'arah al-musarrah. Jadi sebenarnya isti'arah ini ada 3. Yang pertama itu al-isti'arah at-tasrihiyah, yang kedua isti'arah al-maqniyah, dan yang terakhir adalah al-isti'arah at-tamthiliyah. Kita berikan contoh masing-masing, karena belajar kawaid ini tanpa memberi contoh itu tidak akan mudah dipahami. Apa itu al-isti'arah at-tasrihiyah? Al-isti'arah tasrihiyah adalah isti'arah yang dapat dikategorikan ke dalam bahasa metafora. Jadi bahasa metafora dalam bahasa Indonesia. Katanya musyabbabihnya saja yang ditampilkan sebagai kiasan dan harus ada karina. Kita minggu lalu sudah belajar bersama dengan Ustadz Adib Muhammad Puluhan. Ada yang bertanya bagaimana memahami bahwa ada kata yang terbuang, ada kata ijaz bil hasbi, karena ada karina, ada indikasi dalam konteks linguistik dari ayat itu sendiri. Misalnya ya al-isti'arah at-tasrihiyah. Misalnya di surah yang sangat-sangat populer tiap hari kita baca, setiap kita salat kita membaca, apakah salat sunat atau salat wajib, pasti kita membaca surah Al-Fatihah. Ihdinas sirata al-mustaqim. Sirat ya, sirat di sini masuk ke dalam kategori isti'arah at-tasrihiyah. Coba lihat ya, sirat itu kan artinya jalan. Terus mustaqim itu jalan lurus. Tunjukilah kami jalan lurus. Lalu para ihdinas siratal mustaqim, lalu para mufassir dan para ahli retorika, ahli balaghah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sirat itu adalah agama yang hak, yaitu Islam, agama Islam. Sehingga kata sirat al-mustaqim itu secara isti'arah itu adalah metafora dalam istilah bahasa Indonesia. Yang maksudnya di situ adalah agama Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Itu dijabarkan pula siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdub. Kata maghdub itu dipahami sebagai orang yang dibenci. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Itu mempertegas bahwa siratal mustaqim ini adalah agama Islam. Agama Islam. Kemudian pada surah Ali Imran misalnya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang mana yang istiarah di situ? Bihablillah, tali Allah, ya. Dan berpeganglah kamu semua kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Adakah talinya Allah? Adakah? Sehingga ini cara kiasi atau metafor, yaitu Al-Quran atau agama Islam. Sehingga yang dimaksud dengan tali Allah di situ adalah agama Islam atau Al-Quran. Ini namanya al-isti'arah at-tasrihiyah.
Kemudian mungkin ini yang sangat populer, apalagi kaitannya dengan kita sudah diambang bulan Ramadan, terutama yang sudah menikah ya. Nah, itu ada ayat yang sangat populer sekali, surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyamur rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Jadi ada beberapa istiara at-tasrihiyah di sini, itu kata libas. Kata libas yang berarti pakaian. Jadi katanya istri kamu adalah pakaian kamu. Kalau pakaian itu kan biasanya dipakai misalnya selimut dipakai untuk menutup diri, celana untuk menutup bagian bawah, baju untuk menutup bagian atas, kudung untuk menutup bagian rambut dan seterusnya. Kalau istri itu dipakai menutup seperti itu? Nampaknya tidak. Sehingga kata libas di sini diartikan secara metafora. Apa maksudnya? Pakaian maksudnya saling menutupi, saling melindungi dan penuh keserasian. Jadi saling menutupi ya, saling melindungi. Itulah kalau punya suami atau punya istri, keburukan atau kejelekan istri kada boleh diumbar orang lain. Kejelekan istri kada boleh diceritakan ke orang, ke teman, bahkan ke keluarga sekalipun. Karena apa? Libas, saling melindungi ya. Kemudian masih ayat yang sama, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Apa maksudnya itu? Al khaytul abyad, garis putih dan garis hitam. Apa itu yang dimaksud dengan benang putih ya? Benang putih dan benang hitam. Apa itu benang putih? Terangnya siang. Jadi kalau sudah putih itu berarti terang. Kemudian benang hitam, khaytul aswad apa? Gelapnya malam. Ini semua contoh-contoh dari al-istiara at-tasrihiyah. Itu banyak sekali di dalam Al-Quran ya. Misalnya lagi contoh lain ya. Yuridullahu ayyutbi'u nurallah. Ini nur, ini tadi juga diungkap oleh beliau ya. Nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Nurallah, cahaya Allah. Apa itu cahaya Allah? Kalau Anda misalnya pergi di Sulawesi ya, Anda akan menemukan aliran atau tarekat-tarekat itu mereka mempelajari tentang Nurullah, Nur Muhammad, Nurullah dan Nur Muhammad. Padahal ketika Al-Quran menyebutkan Nurullah, itu tidak bisa dipahami sebagai makna hakiki, tapi harus dipahami sebagai makna kiasi atau makna metafora. Dalam hal ini adalah istiara. Apa yang dimaksud dengan apa? Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut atau ucapan. Mereka dengan ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya. Ada cahaya Allah. Apa itu cahaya Allah? Sehingga dipahami oleh ulama bahwa yang dimaksud dengan nur Allah di situ adalah agama Islam. Jadi agama Islam ini adalah makna denotatif, makna metafora, makna kiasan dari Nurullah. Ya, ini tergambar bahwa yang dimaksud dengan istiara itu adalah penggunaan kata yang mana artinya bukan makna sebenarnya, tetapi makna kiasan atau makna metafor. Itu yang disebut dengan istiara at-tasrihiyah. Kemudian ada lagi di dalam Al-Quran, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya. Ada dua di sini. Kalimatullah apa nih? Kalimatul ladzina kafaru as-sufla. Jadi kalimat orang kafir itu apa? Kata kalimah. Apa itu kalimah? Kalimatul sufla. Ada kalimatul sufla, ada kalimatul ulya. Ya, kalimatul sufla di situ dipahami oleh ulama sebagai syirik yang sufla. Sufla itu kan kata yang rendah ya. Kemudian kalimatul a'la apa? Kata atau kalimat yang tinggi. Dipahami oleh mufassir al-ulya di situ sebagai apa? Iman. Sebagai iman.
Kemudian ada lagi ayat misalnya ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Kata istarau ya artinya membeli. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Kata istarau itu membeli, padahal sebenarnya bukan membeli maksudnya di situ. Maksud istarau di sini adalah menjual. Ya, maksud istarau di situ adalah menjual. Itu gambaran tentang istiara istiara at-tasrihiyah. Yang terakhir kaitannya dengan contoh ini ada surah Al-Maidah ayat 83. Itu coba dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dami. Kata tafidu minad dami ini artinya banjir air mata. Banjir air mata itu secara hakiki, makna hakiki. Tapi ada makna lain, yaitu apa? Menangis terseduh-seduh. Menangis terseduh. Orang kalau menangis terseduh, air matanya banyak keluar. Banjir air matanya. Inilah gambaran tentang istiara at-tasrihiyah. Yang memang faktanya bahwa istiara at-tasrihiyah ini kata yang digunakannya itu sebenarnya adalah musyabbabi. Yang hanya diungkapkan saja, tidak ada musyabbahnya, tidak ada tasbihnya, kemudian tidak ada wajhu atau wajhu syabahnya. Langsung musyabbabinya yang diungkapkan. Dia memiliki dua makna. Makna yang pertama, makna konotatif. Makna yang kedua adalah makna denotatif. Makna konotatif itu adalah makna asli. Kemudian makna denotatif itu adalah makna metafor atau makna kiasi atau makna kiasan. Itu yang terkait dengan contoh-contoh dari al-isti'ara at-tasrihiyah. Sekarang apa itu al-isti'ara al-makaniyah? Kita akan menjelaskan juga tentu dengan contoh-contoh. Jadi al-isti'ara al-makaniyah ini yang disebutkan itu adalah musyabbah saja. Tapi setelah ulun membaca beberapa buku dan contoh-contoh, ternyata musyabbah yang diungkapkan itu kebanyakan adalah benda mati. Sehingga bisa dikatakan bahwa istiara makannya ini adalah istiara yang dapat disamakan dengan gaya bahasa personifikasi. Apa itu bahasa personifikasi dalam bahasa Indonesia? Yaitu jenis kiasan yang meletakkan sifat-sifat insani, sifat-sifat manusia kepada benda yang tidak bernyawa. Misalnya, jadi seakan-akan benda yang tidak bernyawa itu, benda mati, itu seakan-akan bernyawa. Misalnya ya, bunga-bunga tersenyum riang. Apakah bunga itu tersenyum? Bisa tidak bunga-bunga itu tersenyum? Tidak bisa. Itulah sehingga disebut dengan gaya bahasa personifikasi. Benda mati seakan-akan dianggap bisa berbicara, seakan-akan dianggap memiliki kemampuan untuk berbicara seperti manusia. Saya pernah puluhan tahun yang lalu waktu saya kuliah ya di pendidikan kader ulama, ada guru saya orang Mesir, Syekh dari Mesir. Saya tanya waktu itu saya belum mendalami balaghah. Saya tanya di dalam Al-Quran itu kan apa? Takadus samawat yatafattarna. Itu kan takadus samawat. As-samawat itu kan jama' dari sama. Tapi yatafattarna. Apa yatafattarna di situ? Padahal jama' gairu akil itu biasanya dianggap sebagai mufrad muannas. Setelah dan Syekh saya yang dari Mesir itu bingung menjawab. Dia bilang tunggu dulu ya, saya minggu depan balik ke rumah membuka tafsir baru bisa menjawab. Ternyata kita belajar tentang istiara, dia masuk dalam kategori istiara al-makaniyah. Jadi menganggap bahwa langit itu berakal.
Misalnya dalam bahasa Indonesia, misalnya pengalaman mengajarkan kita tahan menderita. Pengalaman bisa tidak mengajarkan kita tahan menderita? Tidak bisa. Yang bisa mengajarkan itu Siti Anissa, Siti Sofia, Nurjana, itu bisa mengajarkan. Tapi pengalaman bisa tidak mengajarkan? Tidak. Makanya yang model-model seperti ini disebut dengan al-isti'arah al-makniyah. Apa ini? Yaitu isti'arah yang seakan gaya yang seakan-akan menganggap atau menjadikan benda mati seakan-akan mempunyai sifat insani atau sifat manusia. Dan itu banyak sekali ditemukan di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Ali Imran. Misalnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya baca cepat saja ya. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina allan minna lirasulin hatta yatina biqurbanin ta'kuluhun nar. Biqurbanin ta'kuluhun nar. Dengan kurban. Kurban binatang maksudnya. Kurbanin ta'kuluhun nar, yang dimakan oleh api. Api itu bisa tidak makannya? Memakan kurban. Tidak bisa. Api itu seperti hewan atau seperti manusia yang bisa memakan. Kalau api itu membakar ya, membakar, bukan memakan. Kecuali kalau orang kampung itu, misalnya di Bugis ya, daerah Bugis, dimakan api, bukan dibakar api mereka katanya, dimakan api. Mungkin di Banjar itu menggunakan makan atau bahasa daerahnya, dimakan api atau dibakar api. Karena tahu kita ya, kadang-kadang orang kampung itu salah menggunakannya. Atau tanya contoh lainnya. Misalnya di dalam Al-Quran surah Yusuf, qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Coba lihat ya. Sesungguhnya aku mimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya. Jadi ra'aituhum, di sini mestinya kan ra'aituha. Karena semua yang dia lihat itu adalah sesuatu yang tidak berakal, dan jama' ghairul akil itu dianggap sebagai mufrad muannas. Lalu di sini ra'aituhum, saya melihat mereka. Berarti dianggap seperti sesuatu yang berakal. Ditambah dengan apa? Li sajidin. Li sajidin. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 binatang, matahari dan bulan, melihat semuanya sujud. Ra'aituhum li sajidin. Jadi kata sajidin di situ sebagai isti'arah makniyah. Karena menganggap bahwa bulan, bintang, dan lain-lain itu bersujud kepada Yusuf. Bisa tidak bersujud itu ya? Mungkin bisa bersujud tapi tidak bersujud seperti manusia. Ini yang disebut dengan isti'arah al-makniyah. Kadang-kadang juga ya, saya di rumah saya sebenarnya agak, kalau belajar balaga ini ya memang betul sekali apa yang diungkapkan oleh guru kita tadi, Profesor Fahmi Arif. Terus terang saya banyak sekali mendapat ilmu kalau beliau mengajar, karena dia gaya mengajar beliau itu sudah sangat matang, jarang merujuk ke buku, ya tidak sama kalau saya masih banyak berpedoman pada buku dan memberikan contoh-contoh yang anak saya di rumah itu dia unik. Nanti kalau kalian sudah punya anak juga akan mendapatkan seperti itu. Anak saya ini kadang bisa tidur kalau tidak pegang bantal khusus. Ada bantalnya itu yang seperti boneka itu ya. Itu tidak bisa tidur kalau dia tidak pegang itu. Dan dia bicarai anak saya ini yang masih TK itu, dia bicara dengan bantalnya itu. Dan dia bernama sendiri, namanya Mimi. Dia bicara seakan-akan ini bantal ini adalah manusia yang bisa berbicara. Dan dia jiwai betul. Bayangkan kalau dia satu hari saja, misalnya kita jalan-jalan ke mall, pagi, sorenya bulik atau malam, dia sangat rindu. Dia sangat rindu dengan itu, langsung bicara ya Pak, seperti ngomong. Dia sendiri yang bicara, dia yang jawab. Seakan-akan ini gaya personifikasi sebenarnya ini. Yang kalau di dalam balaghah itu namanya apa? Isti'arah al-makniyah. Ya, ini seakan-akan bantal bisa bicara. Itu intinya kalau Anda menemukan suatu uslub, baik itu syair, baik apalagi di dalam ayat Al-Quran, dan menganggap benda mati itu seakan-akan seperti manusia, maka ponis saja bahwa itu namanya isti'arah al-makniyah. Tidak perlu melihat mana
musyabbahan di sini, mana enggak usah. Pokoknya melihat itu langsung, ini pasti isti'arah al-makniyah. Itu ya. Misalnya lagi ya, saya hanya memberikan contoh banyak. Misalnya di dalam surah An-Naml. Jadi semakin banyak contoh kalau kawaid ini semakin mudah dipahami insyaallah. Saya ini hanya diberi beliau waktu jam 9, tapi boleh aja lebih sedikit. Misalnya inna hadzal qur'ana yaqussu dan seterusnya. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israila dan seterusnya. Al-Qur'an ini menceritakan. Inna hadzal qur'an menceritakan. Kalau Al-Quran itu menceritakan, iya, secara ini tidak bisa. Karena apa? Al-Quran ini kan tidak punya mulut, tidak punya bibir, tidak punya pita suara, tidak bisa menceritakan. Sehingga ya seperti ini, ya khusus di sini apa? Al-Quran yang khusus ini masuk ke dalam kategori apa? Isti'arah al-makniyah. Nah itu dia. Kemudian ini misalnya di surah Yasin. Atau ini yang terakhir dulu ini ya. Misalnya di surah At-Takwir, wal-laili idza as'asa was-subuhi idza tanaffasa. Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila bernapas. Was-subuhi idza tanaffasa. Subuh ini bernapas. Kita tidak tahu ya, wallahu a'lam, apakah subuh itu bisa bernapas. Karena banyak sekali rahasia-rahasia Allah yang kita tidak ketahui. Yang jelas secara logika, subuh tidak bisa bernapas. Karena dia benda mati. Itu sebabnya sehingga kita menemukan seperti ini, was-subuhi idza tanaffas, kita langsung menulis bahwa ini pasti kenapa di sini sebagai apa? Isti'arah al-makniyah. Karena benda mati dianggap bisa bernafas. Misalnya itu dalam surah Al-Mulk misalnya, takadu tamayyazu minal gaiti kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum hazanatuha alam yatikum nadhir. Takadu tamayyazu. Mungkin kalau Anda belajar yang di pondok dulu atau di PBA dulu, belajar tentang kada wahwatuha. Kada wahwatuha itu bedanya dengan kana. Kalau karena itu kabarnya itu bebas. Bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul, bisa jumlah dan seterusnya. Kalau kada wahwatuha ini dia butuh isim juga, butuh habar. Cuma habarnya ini umumnya fi'il mudhari. Kalau kada. Sehingga kalau kita lihat ini takadu tamayyazu, mana isimnya kana, jangan bilang mana fa'ilnya kada, tidak ada fa'ilnya kada. Karena kada ini masuk ke dalam kategori af'alus syuru'. Dia membutuhkan isim, tidak membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya itu? Anul situ apa bahasa Arabnya neraka? An-nar ya. An-nar di situ ya. Jadi neraka ini apa? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Iya, apakah neraka ini marah? Bisa marah. Neraka ini kan apa? Tidak berakal ya. Sehingga ini juga dianggap sebagai bahasa persinukasi atau bahasa isti'arah al-makniyah. Kita singkat banyak contoh sebenarnya dalam itu, tapi kita singkat-singkat. Kemudian yang terakhir ini adalah isti'arah at-tamthiliyah. Isti'arah at-tamthiliyah. Apa itu isti'arah at-tamthiliyah? Kalau kita tadi belajar tentang isti'arah at-tasrihiyah, yaitu mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan kata, dan kata itu adalah pinjaman yang memiliki dua makna, yaitu makna konotatif dan makna denotatif. Kemudian apa itu isti'arah at-tamthiliyah? Kalau isti'arah at-tamthiliyah ini bukan berupa kata-kata, tetapi dia berupa ungkapan, at-ta'bir, atau dia sudah kalimat sebenarnya. Dia sudah kalimat sebenarnya. Dan katanya isti'arah at-tamthiliyah ini kalau sudah umum dipakai di masyarakat, maka dia menjadi peribahasa.
dia menjadi peribahasa. Misalnya engkau menulis di atas air, anta tarkumu alal ma, itu masuk ke dalam kategori istiarah atau tamtsiliyah. Yang mana istiarahnya di situ? Semua ini mulai dari anta kemudian, jadi satu ungkapan ini menjadi istiarah atau tamtsiliyah. Apa maksud dari ungkapan ini? Engkau menulis di atas air, anta tarkumu alal ma, maksudnya melakukan sesuatu perbuatan yang sia-sia, tidak ada gunanya. Ya. Atau misalnya anjing menggonggong kapila berlalu, anjing menggonggong kapila berlalu. Apapun yang Anda bilang, dia tidak peduli. Itu diungkapkan di dalam bahasa Arab, la yadurru istihaba mubahu al-kali. Itu kan sudah menjadi peribahasa. Atau misalnya orang mukmin tidak akan terpatuk lagi dari lubang yang sama. La yuldagu al-mu'minu min juhrin marrataini. Ini ungkapan-ungkapan seperti ini, ungkapan-ungkapan seperti ini disebut dengan isti'arah at-tamtsiliyah. Intinya isti'arah at-tamtsiliyah ini dia sudah ungkapan atau dia sudah kalimat, sudah jumlah dan bukan kata. Misalnya sangat populer, contoh yang sangat populer di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa ma ja'alnal qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu ala aqibai. Ini yang menjadi istiarah ini adalah mimma yanqalibu ilai. Yang secara harfiah apa? Kalau kita terjemahkannya mimman yanqalibu ala aqibai, siapa yang berbalik ke belakang? Mimma yanqalibu ala aqibai. Siapa yang berbalik ke belakang? Itu kan secara harfiah. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang murtad. Siapa orang-orang murtad itu? Dia sudah meninggalkan agama Kristen, misalnya, atau Yahudi misalnya, atau keharingan misalnya. Dia sudah masuk di dalam Islam. Setelah masuk di dalam Islam, yang kalibu ilayah kibai, kembali ke belakang, masuk lagi ke agama yang dianut sebelumnya, sehingga disebut dengan murtad. Tapi diungkap oleh Al-Quran, mimma yang kalibu ala akibai. Jadi kata mimma yang kalibu ala akibai disebut dengan al-isti'arah at-tamtsiliyah. Dan ini bukan kata lagi ya, bukan kata tapi sudah merupakan kalimat. Coba lihat ya, misalnya contoh lain dalam surah Al-Baqarah ayat 202. Wa may yakfur bit-taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang ingkar kepada tagut, apa itu tagut selain Allah, dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang amat kuat. Bil urwatil wuthqa, tali buhul yang paling kuat. Apa itu? Al-urwatul wuthqa, tali buhul yang paling kuat itu apa? Berpegang kepada agama Islam. Jadi al-urwatul wuthqa itu apa? Agama Islam pula yang dimaksud di situ. Bil urwati al-wuthqa. Ini ya, pakadis tamsaka. Jadi mulai dari pakadis tamsaka bil urwatil wuthqa, berpegang teguh kepada agama Islam. Yang kalau diterjemahkan secara harfiah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Ya. Jadi kalau istiarah tamtsiliyah ini dia sudah berbentuk ungkapan, bukan lagi kata, tapi dia sudah kalimat. Atau misalnya di dalam surah Al-Imran ayat 103, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Sudah adakah orang yang berada di tepi jurang neraka? Itu kan masih diperdebatkan apakah surga sekarang sudah ada atau belum. Apakah surga sekarang sudah surga dan neraka sekarang sudah dihuni atau belum? Nampaknya belum. Nanti setelah terjadi hari kiamat baru ada surga. Sehingga kalau diterjemahkan di sini apa? Khufratin minan nar itu apa? Keadaan yang pernah mereka alami pada zaman jahiliyah. Jadi orang-orang yang zaman jahiliyah, dia membunuh anaknya, dia berzina, dia minum kaf, itu diibaratkan dengan khufratin minan nar, sudah berada di ujung atau di tepi neraka. Mengapa? Karena kalau dia tidak masuk Islam,
neraka. Jadi hufratun minan nar itu keadaan yang pernah mereka alami pada zaman jahiliyah. Ya. Kemudian contoh yang terakhir, jadi ini pas jam 9-nya lewat kurang sedikit. Misalnya di dalam surah Surah Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului apa maksudnya? Kaukah kita mendahului Allah? Tidak mungkin, karena Allah tidak lihat. Kaukah kita mendahului Rasulullah? Rasulullah sudah lawas meninggal, baru kita lahir. Sudah ribuan tahun. Sudah 15 abad meninggal, mungkin 16 abad meninggal sebelum kita lahir. Kaukah kita mendahului? Ternyata yang dimaksud dengan la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi, tidak boleh menentukan suatu hukum sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Berarti ini dalam konteksnya ketika pada zaman Rasul. Mungkin konteksnya ada peristiwa yang belum ada hukum. Lalu ada orang yang mencoba untuk memahami bahwa ini halal, ini haram, ini mubah dan seterusnya. Maka dikatakan oleh Allah, la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi. Baina yadillahi wa rasulihi. Atau boleh jadi juga ini masih berlaku sekarang, bahwa sebelum Anda menemukan sebuah dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang bertalian dengan suatu peristiwa, misalnya vaksin. Bagaimana tuh vaksin tuh? Yang sekarang diributkan itu ya, yang vaksin apa itu ya? Bukan yang kita pakai ya di kampus ini, yang sebentar saya disuntik ya. Gimana itu? Boleh enggak? Karena nyata-nyata ada unsur babinya. MUI apa? Ada yang tempat tinggi, ada MUI pusat mengatakan halal. Kemudian MUI daerah mengatakan haram, tidak boleh katanya. Jangan mengatakan haram, jangan mengatakan mubah sebelum mengkaji di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Itu berlaku nih ayat ini. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya jangan menentukan hukum sebelum ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Sebelum Anda menemukan dalil yang kuat, dalil yang seri, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira itu yang kita pelajari hari ini. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama bahwa kita ini belajar balaghah termasuk juga belajar nahwu, karena bisa satu kali ceramah seperti ini, apalagi tidak ada teks yang kalian lihat, tidak ada PowerPoint, itu bisa langsung memahami. Tidak. Paling tidak tadi itu adalah gambaran ketika Anda membaca kitab, baik yang berbahasa Indonesia, apalagi yang berbahasa Arab, bahwa seperti ini gambaran-gambarannya. Itu gambar saja, itu bagaimana memahami istiarah. Tapi untuk mendalami istiarah ini kita membaca berulang kali ya. Kita membaca berulang kali. Saya sendiri dengan buku yang tipis ini ya, Al-Balaghah mana ya? Buku yang tipis ini Al-Balaghah Al-Muyassarah, ini sudah tidak terhitung berapa kali saya baca. Setiap saya mau mengajar saya baca. Setiap saya lupa saya baca terus sampai betul-betul bisa memahami. Jadi memang kita ini tidak bisa dengan hanya ceramah 1 jam begini sudah bisa memahami. Harus dibaca berulang-ulang kali. Sama dengan Bapak tadi, Prof. Fahmi Arif, ulun tidak memberikan kesempatan untuk bertanya karena terus terang ulun belum mengambil nomor antrian. Jadi ada nomor antrian direktorat, bubuhannya sudah ke sana mengambil nomor antrian, dan saya sampai saat ini belum mengambil nomor antrian. Ulun pribadi memohon maaf atas segala kekurangan. Ada mungkin kesalahan di dalam menyampaikan materi ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Afwan.